Pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Erlangga sebagai raja dari Kerajaan Mataram kuno terpaksa memerintahkan kerajaannya untuk dibagi menjadi dua. Pembagian ini dilakukan oleh Brahmana Sakti bernama Empu Brahada. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Jenggala dan Kediri. Dari sanalah sejarah Kerajaan Kediri dimulai. Yang mulia, ada apa kau memanggil? Ratu, apakah aku sudah cukup berjasa bagi rakyat dan leluhurku? Tentu yang mulia. Rakyat kita hidup aman dan sejahtera karena kerajaan kita yang luas dan damai. Tentu kau sangat berjasa bagi leluhur dan juga rakyat kita yang mulia. Jika memang itu benar, maka aku akan mewarisi tahta ini kepada putri kita, Sanggarama Wijaya Tunggadewi. Mengapa? Kau ingin pergi kemana? Kenapa kau ingin memberikan tahta ini kepada putri kita? Aku akan bertapa, dan nanti orang-orang akan menganggilku Resi Gentayu. Tidak, ayahanda. Aku tidak ingin mewarisi tahtamu. Wijaya Tunggadewi, mengapa kau menguping kebesaran kami? Maaf, ibunda. Aku mendengar namaku disebut. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mengapa engkau menolak tahta ini, wahai putriku? Maafkan aku, ayahanda. Aku ingin menjadi petapa sepertimu. Nanti aku akan mengganti namaku menjadi Resi Giri Putri. Lalu, tahta ini mau diberikan ke siapa? Selirku, panggilkan kedua putraku. Baik, Gusti Prabu, akan saya panggilkan. Begitu berada di dalam kerajaan, kedua dayang Sanggarama Wijaya Tunggadewi memberanikan diri untuk bertanya kepada Sanggarama Wijaya Tunggadewi. Permisi, Tuan Putri. Iya, ada apa? Maaf sebelumnya apabila saya lancang, saya ingin bertanya kepada Anda. Mengapa Tuan Putri memutuskan untuk menjadi petapa? Entahlah, aku merasa tidak pantas untuk mewarisi tahta itu. Dan ada sesuatu yang ingin mendorongku untuk menjadi petapa. Dan biarkan kedua putra selir ayahandaku yang mewarisinya. Dan aku akan segera meninggalkan kerajaan. Secepat itukah Tuan Putri akan meninggalkan kita? Iya, aku akan merindukan kalian. Baiklah, kami pamit dulu Putri. Ada apa yang mulia memanggil kami ke sini? Seperti yang aku katakan kemarin, aku ingin mewarisi tahtaku. Engkau hendak pergi kemana yang mulia? Aku akan bertapa. Lalu, jika kau ingin memberikan tahta, kenapa memanggil kami? Kenapa tidak memanggil Sanggarama Tunggadewi saja yang mulia? Aku sudah memanggilnya kemarin, namun dia menolak tahtaku. Dia bilang ia akan memilih untuk menjadi petapa sepertiku. Hah? Bila ia hendak pergi untuk menjadi petapa, lalu siapa yang meneruskan kerajaan ini yang mulia? Kedua putra dari selirku. Bagaimana bisa ada dua raja dalam sebuah kerajaan yang mulia? Sekalipun kerajaan ini adalah kerajaan yang paling besar yang mulia. Benar yang mulia, itu dapat menciptakan perang saudara yang mulia. Baiklah, aku akan memanggil Pumbarada. Kalian boleh pergi. Baik yang mulia. Pengawal, tolong panggilkan Pumbarada. Baik, Yang Mulia. Hamba yang mulia. Aku hendak memberimu tugas. Apakah kau sanggup untuk membagi kerajaanku menjadi dua tanpa adanya peperangan? Baik yang mulia, dengan segenap jiwa dan raga saya akan melakukan tugas saya sebaik mungkin. Maka Erlangga memerintahkan Empu Brahada untuk membagi dua kerajaan agar kedua putranya yakni putra sulungnya Mapanji Garasakan sebagai Raja Jenggala dan putra sulungnya Samarawijaya sebagai Raja Kediri tidak berperang merebut tahta. Kedua kerajaan tersebut dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Jenggala berada di ibu kota lama yaitu Kahuripan, sedangkan Kediri beribu kota di Daha. Namun kedua kerajaan tetap berasa berhak atas seluruh tahta Erlangga, sehingga perang saudara pun tidak dapat terelakkan. Menyerahlah saudaraku, aku yang berhak untuk mengambil tahta setelah kakak Wijaya. Tidak sempat itu. Kita semua terlahir dari selir dan kita berhak atas tahta itu. Hari ini kita akan membuktikan siapa yang lebih layak atas tahta ayahanda.
Lawan kamu nggak ada akhirnya. Sekarang aja kita tutuin sekarang. Keparat. Jayabaya berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dan kemakmuran rakyat kembali seutuhnya. Mereka sudah tidak takut lagi dengan kerajaan Jenggala dan memuja Raja Jayabaya. Di lain masa, Raja Kemeswara dari Kediri sedang berjalan di taman bersama para prajuritnya. Di saat yang sama, Sri Kirana dari kerajaan Jenggala berjalan di taman yang sama bersama dayang-dayangnya. Tatapan mereka bertemu dan disinilah mereka saling jatuh cinta. Siapakah wanita yang diikuti oleh dua dayang itu? Apakah yang Anda maksud putri yang bersama dari itu, Tuanku? Itu adalah putri Jenggala, Sri Kirana, Tuanku. Aku akan menghampirinya. Baik, Tuanku. Tuan Putri, ada orang yang hendak menghampirimu. Benarkah? Siapa dia? Dia adalah Pangeran Kameswara dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Apakah bermasalah jika saya dari kerajaan Kediri? Tuan Putri, saya izin pamit. Kalian mau kemana? Apakah kau berusaha menghindari diriku? Bukan begitu maksudku. Apakah kau tidak keberatan jika kau berjalan denganku? Apakah kita akan baik-baik saja kalau jalan bersama? Aku tidak pernah mendengar ada kata orang yang bilang pangeran tidak boleh jalan dengan Tuan Putri. Akhirnya, mereka berjalan-jalan di taman itu dan mereka saling jatuh cinta. Setiap harinya mereka semakin dekat hingga tiba saatnya Kameswara memberanikan diri untuk meminang Kirana. Pesta diselenggarakan di Kediri. Selamat ya Tuan Putri. Sejak saat itu, kerajaan Jenggala dan Kediri pun bersatu. Kisah akhir sejarah kerajaan Kediri adalah dalam pemerintahan Raja Kertajaya. Di saat pemerintahannya, Kediri mengalami kemunduran karena ia bermaksud mengurangi hak kaum Brahmana. Maka dari itu, kaum Brahmana yang mulia tidak tahan dengan sikap Kertajaya, meminta bantuan kepada Ken Arok sebagai penguasa Tumapel dan kuat untuk menyerang Kediri. Woi, aku udah gak tahan lah dengan sikap raja kita. Ya, dia mulai ngurangi hak-hak kita. Sebaiknya kita harus memberontak. Kalau kita tidak memberontak, rakyat-rakyat akan memandang rendah kita, tahu? Itu buruk. Kita akan melawan kerajaan kita sendiri. Oh, aku tahu caranya. Iya. Oke. Hah? Menyerang kerajaan Kediri? Iya, kamu sudah tidak tahan lagi dengan sikap kerajaan kita. Ya, kami yakin dengan bantuan Anda, kami pasti akan menang. Apa yang akan aku dapatkan dengan membantu mereka? Aku tidak ingin bekerja dengan begitu saja. Harus ada yang bermanfaat kan di sini, seperti mengalahkan Kertajaya menjadi raja baru. Benar juga, tidak ada salahnya aku membantu mereka. Baiklah, aku akan membantu kamu. Aku akan mempersiapkan para pasukanku untuk menyerang kerajaan tersebut. Dalam waktu dekat, kita akan menyerang. Siap. Malam itu juga, Ken Arok mempersiapkan strategi dan menyiapkan pasukan dibantu para Brahmana. Di lain tempat di Kediri, Raja Kertajaya mendapatkan laporan bahwa Brahmana hendak menyerang kerajaan dibantu oleh Ken Arok. Maka Kertajaya pun membuat
pasukan untuk menyerang balik pasukan Brahmana dan Ken Arok. Jadi kaulah Prabu Kertajaya yang keji itu. Kaulah yang lebih pantas disebut sebagai keji. Kau bahkan rela membunuh seseorang yang sangat berjasa bagimu hanya demi seorang wanita. Kau tidak perlu menguasai itu, bajingan. Begitupun juga dengan kau. Kau mengurusi kerajaanku. Apakah itu benar? Prabu Kertajaya tidak perlu memotong. Cih, inilah salahmu. Kau hanya memulai pembicaraan yang sia-sia ini. Lebih baik kita mulai saja. Pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Ken Arok membangun kerajaan Singasari dan kerajaan Kediri pun berakhir. Berakhirnya kerajaan Kediri adalah awal dari kerajaan Singasari.